Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas modul 5 dan modul 6. Serta konsep many to many kemarin waktu modul pertama yang belum terjawab. Sekalian di dalam video ini di akhir. Nah, untuk modul 5 dan 6 ini masih berkutip di store prosedur. Namun yang modul 5 adalah tipe data, sedangkan modul 6 itu branching atau looping. Mungkin tipe data itu sudah banyak yang tahu dan paham, namun saya akan mengulanginya sekali lagi karena sesuai dengan modul. Jadi tipe data pada SQL ANSI 1993 ada 5, yaitu karakter string, numeric, temporal, binary, and boolean. Nah, karakter string ini sendiri terdiri dari char dan varchar. Perbedaannya apa? Ketika kita membuat char 5 sama varchar 5, 5 itu misalnya maksimal ukurannya adalah 5. Meskipun nanti dimasukkan 2 kata, 1 kata, atau 3 kata, kalau di char itu ukurannya tetap 5. Sedangkan kalau di varchar, nanti meskipun dimasukkan cuma 3 kata, maka ukurannya adalah 3 byte, enggak 5 byte. Jadi disesuaikan kalau varchar. Kalau char itu tetap. Yang kedua yaitu numeric. Data numeric ini disimpan dalam bentuk angka. Ada tiny integer, jangkauannya 0 sampai 255, ukurannya 1 byte. Ada small int, medium int, integer, dan big int. Terus yang ketiga yaitu temporal. Tipe data menyimpan tanggal dan waktu. Ada date, time, timestamp, time, year, dan year 4. Terus untuk store prosedur, di sini pernyataan pembuatan store prosedur increment atau penambahan. Jadi count ini ditambah increment. Untuk prakteknya, langsung aja. Kita akan membuat prosedur set hitung, di mana nanti dapat dimasukkan dan keluarannya hitung. Tipe datanya integer 4. Kemudian increment, enggak, perkalian aja. Integer 4. Begin. Set hitung nanti sama dengan hitung dikali perkalian. Kemudian kita set hitungnya, misalnya adalah add hitung, misalnya adalah 2. Kemudian call set hitung, add hitung, 2 5. Taran. Lalu select hitung. Maka nanti akan
dikalikan 2 kali 5. Hasilnya 10. Kemudian untuk tugas praktikum, pada studi kasus yang kemarin, perpustakaan kemarin, nomor 2 sama nomor 5 ini tidak perlu dikerjakan. Jadi yang dikerjakan hanya nomor 1, 3, dan 4. Kenapa? Karena nomor 2 ini kalau ingin menghapus, membuatnya itu memakai declare yang ada di modul 6. Kalau ingin menghapus semuanya. Kalau ingin menghapusnya beberapa hanya yang diinputkan saja, bisa pakai contohnya, ini kan buatkan prosedur untuk mendelete daftar buku yang tahun pembuatannya di bawah tahun 2000. Tetapi jika penerbitnya dari Andi Publisher, maka tidak dapat di-delete. Ini kan menggunakan kondisi seperti sebelumnya yang ada di modul 6. Jadi soalnya tidak sesuai dengan modul. Langsung saja saya praktekkan. Hapus, misal hapus 1. Kemudian di declare tahun, integer, select tahun buku, into tahun. Tahun buku ini adalah nama tabel dari ini, sedangkan untuk tahun ini adalah mendeklarasikan variabel baru. From buku, di mana tahun buku kurang dari 2000 sih. Dan penerbit bukunya tidak sama dengan Andi Publisher. Kemudian untuk perulangannya bisa pakai case atau bisa pakai if. Kalau case yang seperti kemarin, case when then. Kalau if then. Jika tahun kurang dari 2000, kemudian hapus from buku, di mana tahun buku kurang dari 2000 and penerbit buku bukan Andi Publisher. And if. Untuk logika yang nomor 2 ini tiap orang punya logikanya masing-masing, jadi tidak harus seperti ini. Sesuai dengan logika kalian sendiri-sendiri. Untuk tabelnya di sini kan ada beberapa. Saya akan memasukkan beberapa lagi.
yang penerbitnya bukan tapi di bawah 2000 dan penerbitnya Andi Publisher. Tapi di bawah 2000 juga. Jadi nanti ini tidak bisa dihapus. Oke. Kita running. Loh, error. Sebentar. Delimiternya. Harus pakai spasi. Kita running lagi karena delimiternya tadi error. Oke, sudah. Kemudian call hapus. 1. Lalu kita cek tabelnya. Jadi yang tadinya saya buat atau kode bukunya 3 tadi kan tahun bukunya kurang dari 2000 dan penerbit bukunya bukan Andi Publisher, jadi dihapus. Kalau yang penerbit bukunya Andi Publisher maka tidak dihapus meskipun tahun bukunya kurang dari 1990, kurang dari 2000. Nah, untuk script yang kedua, kalian bisa pakai in atau script untuk prosedur hapus tapi dengan kategori in, parameter in. Hapus 2. Tahun integer 4. Jadi nah kalau nanti kan yang diinputkan kan tahunnya. Misal nanti kalau seandainya tahunnya 2000 gitu, berarti tidak dihapus. Tapi kalau seandainya kurang dari 2000 berarti dihapus. Jadi jika tahun kurang dari 2000 kemudian delete from buku and if hapus 2 sudah ada, kita ganti 3 aja. Oke, untuk pemanggilannya call hapus 3. Misalnya di sini kan ada Andi Publisher 199. Oke. Saya buat lagi 5. Bukan Andi tapi 1999. Oke, jadi 4 sama 5. Untuk yang kedua ini kan hapusnya sesuai tahunnya.
apakah kurang dari sukses, kemudian kita select from buku. Maka yang nomor 3 yang tahun 1999 tadi yang bukan Andi Publisher akan kehapus, sedangkan yang Andi Publisher tidak. Jadi ada banyak cara sih sesuai logika kalian masing-masing. Terus kemudian modul 6, branching atau looping. Yang pertama adalah variabel, dideklarasikan dengan keyword declare seperti tadi yang saya contohkan. Untuk soal nomor 2, untuk defaultnya sifatnya opsional, create procedure, begin declare count integer, declare egg integer message. Kemudian di bawah ini ada contoh untuk mencetak nama. Ini salah ya, untuk call ini x cetak nama underscore nm kurang x ex. Langsung aja kita praktekkan. Cetak nama in nama depan varchar 20, kemudian in nama belakang varchar 20, gelar depan char 10, dan in gelar belakang char 15, 5 aja deh. Kemudian kita deklarasikan nama varchar 50, 60, nama digabungkan atau dikonkat jadi gelar depan kemudian spasi, kemudian nama depan, spasi, nama belakang, spasi, gelar belakang. Select nama sebagai hasil. Call cetak nama. Listio. Nuraini. Dokter Skom Mkom. Lalu kita running.
maka hasilnya akan seperti ini. Dr. Listion Nuraini, Skom, Mkom. Kemudian percabangan dan pengulangan. Percabangan, penggunaan pernyataan-pernyataan percabangan ataupun pengulangan di dalam store prosedur. Contoh berikut adalah penggunaan pernyataan if then and if then else and if. Oke, ini ada contoh. Kita praktekkan. Coba 1. Integer bilangan bilangan integernya 3. Kemudian kita deklarasikan declare hasil sebagai varchar 30. Jika bilangan kurang dari 0, maka hasilnya sama dengan bilangan negatif. Jika tidak, maka bilangan positif. And if select hasil. Coba 1, misalnya 5. Maka hasilnya adalah bilangan positif. Kemudian kita coba lagi yang kedua. Sama aja sih, meskipun dibalik atau enggak. Lanjut aja. Pengulangan, perintah pengulangan yang menggunakan statement loop, while, dan repeat. Penggunaan statement loop diawali dengan menemukan nama perulangan loop dan diakhiri dengan end loop. Ini sintaknya loop name, loop statement 1, statement 2, dan end loop. Sintak while, loop name, while condition, do. Statement 1, langsung contoh penggunaan looping adalah sebagai berikut. Namanya adalah loop, contoh looping. Bilangan integer 3
declare hasil varchar 20. Declare i integer 3. Kemudian kita set i-nya sama dengan 1 dan hasil sama dengan var string untuk string. Kemudian while i kurang dari sama dengan bilangan, do set hasil sama dengan concat hasil i dan set i sama dengan i plus 1. And while select hasil. Kemudian kita panggil contoh loop misal 5. Maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ini adalah perulangan i kurang dari sama dengan bilangan atau bilangan yang diinputkan. Lanjutnya adalah tugas praktikum. Yang pertama, buatlah store prosedur variabel untuk menampilkan biodata masing-masing dengan isi NIM, nama mahasiswa, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, dan hobi, serta tambahan umur. Sekarang kemudian tampilkan hasilnya. Dan sampai nomor 5. Untuk yang modul 6 ini dikerjakan semua, kecuali yang modul 5 tadi hanya 3 soal. Kemudian saya akan menjawab untuk kemarin yang masih bingung tentang bagaimana sih jika seandainya penjualan itu barangnya lebih dari 1 atau berbagai jenis barang. Untuk pemahamannya menggunakan konseptual data model atau CDM, karena PDM itu model tabel yang dibuat berdasarkan konseptual data model. Meskipun kalian membuatnya langsung di PDM atau langsung database, untuk mengetahui asal-muasalnya dari konseptual data model. Ini saya menggunakan Power Designer 16.6 atau kalian juga bisa menggunakan Power Designer 16.5. Ada perbedaannya, kalian baca sendiri, nanti di aplikasinya ada PDF tentang Power Designer-nya, perbedaan antara yang baru. Oke. Langsung aja create model. Kemudian pilih konseptual data model. Mohon maaf sebelumnya, sepertinya Power Designer saya itu error lagi karena toolbox-nya itu nggak ada. Jadi langsung saya jelaskan konsepnya. Sebenarnya di sini biasanya di sebelah kanan sini ada toolbox untuk membuat konseptual data model. Nah, ini tuh hilang lagi. Padahal di sini sudah ada. Coba saya lagi. Sudah 3 kali saya seperti ini.
Oke, langsung aja saya buka yang pernah dibuat aja. Karena toolbox-nya missing. Nah, untuk CDM atau Conceptual Data Model itu terdiri dari entitas dan relasi. Nah, di sini ini ada entitas. Nah, misalnya kalian ingin entitasnya itu transaksi. Kalian kalau transaksinya cuma satu, boleh dinamakan transaksi. Tapi kalau transaksinya lebih dari satu, jangan dinamakan transaksi. Lebih baik namanya saja. Ini misalnya adalah DB yang kemarin, reservasi. Di sini pelanggan dengan reservasi hubungannya adalah one to many, yang mana relasinya adalah melakukan. Sedangkan reservasi dengan tanda terima perlengkapan. Ini relasinya adalah tanda terima perlengkapan one to many. Kemudian untuk yang perlengkapan dan tanda terima perlengkapan ini relasinya adalah many to many, di mana tanda terima perlengkapan ini bisa masuk ke sini di berbagai, sedangkan perlengkapan ke tanda terima juga bisa masuk ke sini, atau misalnya itu penjualan dengan barang. Di satu penjualan itu bisa ke banyak barang, dan banyak barang itu bisa di banyak penjualan. Begitupun juga ini tanda terima perlengkap. Di berbagai tanda terima perlengkapan bisa ke banyak perlengkapan, dan perlengkapan bisa ke banyak tanda terima perlengkapan. Makanya hubungannya many to many. Kemudian kita untuk konsepnya seperti itu. Kemudian jika dijadikan PDM atau Physical Data Model, Ctrl Shift P kalau di Power Designer 16.5 itu Ctrl plus G. Generate new, engine-nya MySQL 5, jangan lupa karena saya pakai MySQL 5.0. Kemudian oke. Maka nanti di antara perlengkapan dan tanda terima ini ada tabel baru yang bernama detail terima. Nah, ini makanya jadi nanti itu bisa di tiap tanda terima ini bisa menghasilkan banyak perlengkapan. Jadi perlengkapannya itu nggak hanya satu, tapi banyak. Karena maka dari itu muncullah tabel detail terima. Ini bisa kalian tambah. Misalnya adalah kuantitas atau apa. Sesuai yang diperlukan. Sesuai kebutuhan yang diperlukan. Jadi untuk kalian yang relasinya many to many berarti harus ada tabel baru atau detail terima. Atau kalau penjualan sama barang itu berarti tabel barunya detail penjualan. Seperti itu konsepnya. Mohon maaf tidak bisa menjelaskan dari awal karena di sini toolbox-nya tidak ada. Seharusnya di sisi kanan ini ada toolbox yang mana untuk pembuatan konseptual data model dan physical data model. Nah, untuk itu seperti itu konsepnya. Jadi harus ada tabel baru kalau seandainya ada hubungan di CDM-nya many to many, yaitu detail terima, biar berisi ID tanda terima, ID perlengkapan, dan kuantitas. Bisa juga ditambahkan primary key, tapi kalau tidak juga tidak apa, karena ini foreign key-nya sebagai primary key juga. Bisa ID tanda terima atau ID perlengkapan. Biasanya sih programmer itu membuatnya langsung PDM sih, nggak perlu CDM karena mereka sudah hafal dan sudah tahu. Nah, untuk generate ke database-nya tinggal Ctrl G.
Kemudian misal namanya adalah contoh. Maka ini sudah tergenerate database. Kita open. Untuk pembuatan database yang dari Power Designer, foreign key-nya itu secara otomatis akan bertipe restrict. Nah, ini. On delete restrict, on update restrict. Maksudnya apa? Nah, sebenarnya kan ada 4 jenis nih. Yang pertama adalah restrict, cascade, dan set null. Kemarin yang tanya tentang restrict. Jadi sebelumnya, misalnya pelanggan ini merupakan tabel parent, sedangkan reservasi ini merupakan tabel child. Atau pelanggan ini atau sebagai tabel master itu sebagai parent, sedangkan untuk transaksi ini sebagai tabel child. Jadi kalau seandainya restrict, berarti jika kita menghapus atau merubah baris data dalam tabel parent ini, maka tidak akan diperbolehkan jika pada tabel child masih ditemukan relasi datanya. Jadi nanti mesin InnoDB-nya dapat menolak perintah perubahan tersebut, atau biasanya sih peringatan error gitu. Terus kemudian kalau seandainya cascade, jika kita menghapus atau merubah baris data dalam tabel parent ini, secara otomatis akan menghapus atau merubah baris yang sesuai dalam tabel child ini. Nah, kalau seandainya set null, jika kita menghapus atau merubah baris data dalam tabel parent ini, secara otomatis akan merubah baris pada tabel child menjadi null pada kolom yang terrelasi. Hal ini dapat dilakukan jika kolom foreign key tidak memiliki pengaturan not null. Namun biasanya programmer itu yang sering digunakan adalah tipe yang restrict sama cascade. Itu yang paling sering digunakan. Oke, untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di @modo. Untuk modulnya saya akan segera share. Dan untuk absennya di link deskripsi YouTube. Terima kasih sudah melakukan atau melaksanakan praktikum online ini. Apabila kurang jelas dan kurang baik dalam tutur bahasa, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.